Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari perjuangan para perempuan. Salah satunya adalah peran dari sosok Fatmawati Soekarno, anak dari seorang tokoh Muhammadiyah sekaligus istri dari Soekarno. Ini memiliki peran yang sangat penting dalam pembebasan bangsa Indonesia dari kaum penjajah. Dalam buku catatan kecil bersama Soekarno dijelaskan bahwa Fatmawati adalah sosok perempuan remaja yang mampu memikat hati seorang Soekarno dan dinikahinya pada Juni 1943. Sebagai istri Soekarno, maka secara tidak langsung Fatmawati terlibat dan berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah ketika ia menjahit bendera merah putih yang dijadikan sebagai bendera nasional Republik Indonesia. Sosoknya sebagai pendamping Soekarno kerap ditampilkan dalam beberapa orasi revolusioner di masa-masa pergerakan. Ketika Indonesia merdeka dan Soekarno dipilih menjadi presiden, Fatmawati dihadapkan pada peran baru sebagai ibu negara. Menjadi istri presiden di negara yang baru merdeka adalah beban yang berat. Apalagi situasi setelah proklamasi kemerdekaan dengan cepat memanas karena kedatangan sekutu dan Belanda. Bentrokan dan kontak senjata antara pejuang Republik dan tentara Belanda di akhir tahun 1945 semakin sering terjadi. Situasi genting seperti itulah yang kemudian dihadapi Fatmawati. Dalam memoarnya, Fatmawati berkisah bahwa ia harus membiasakan diri hidup berpindah dan terpisah dari Soekarno untuk menghindari penangkapan Belanda. Ketika pusat pemerintahan pindah ke Yogyakarta, peran Fatmawati sebagai ibu negara kian terasa. Jika Soekarno fokus pada soal-soal politik dan pemerintahan, maka Fatmawati mendukungnya dengan mengurus rumah tangga istana. Fatmawati tak canggung ikut mengurus keperluan pasukan gerilya. Ia ikut memasak makanan tahan lama untuk dikirim ke front. Bahkan sekali waktu ia pergi sendiri berbelanja tanpa pengawalan. Padahal saat itu Fatmawati sedang hamil. Ia juga kerap mendampingi Soekarno dalam kunjungan-kunjungan ke beberapa daerah. Tidak hanya sebagai pendamping, Fatmawati juga tampil berpidato menyemangati rakyat seperti yang terjadi dalam kunjungannya ke Cirebon. Saat itu Fatmawati diminta massa untuk turut memberi pidato usai Presiden Soekarno turun dari podium. Ia pun menyanggupi dan membuat Soekarno bangga dengan keberaniannya. Peran Fatmawati kian sentral setelah revolusi berakhir. Ketika pemerintah kembali lagi ke Jakarta, ia kembali menjadi pengatur rumah tangga Istana Merdeka yang terbengkalai. Ia ikut pula dalam perjalanan Presiden Soekarno ke luar negeri. Fatmawati adalah sosok yang piawai dalam membangun kedekatan dengan pemimpin-pemimpin negara sahabat Indonesia seperti Perdana Menteri India, Nehru, dan Perdana Menteri Pakistan, Begun Aga Khan. Di bidang sosial, Fatmawati punya perhatian pada perbaikan kesehatan masyarakat. Peran itu misalnya ia tunjukkan ketika ikut menginisiasi pembangunan rumah sakit khusus TBC pada 1953. Ia melelang peci dan pakaian Presiden Soekarno hingga terkumpul dana. Berbekal dana itu, lalu dibentuklah Yayasan Ibu Soekarno yang mengurus pembangunan rumah sakit di Bilangan Cilandak. Itulah yang kini kita kenal sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Sahabat Suluh Muda, peran Fatmawati sebagai First Lady berakhir ketika ia memutuskan untuk keluar dari Istana Merdeka lantaran Soekarno menikah lagi dengan Hartini pada pertengahan 1954 dan itu melukai hati Fatmawati. Prinsip itu sejak awal sudah diutarakan Fatmawati kepada Soekarno saat pertama kali menyatakan cinta, bahwa Fatmawati pantang dipoligami. Namun, demi anak-anaknya, Fatmawati dan Soekarno tak mengambil keputusan bercerai. Fatmawati yang teguh hati lebih memilih keluar dari istana meski Soekarno melarangnya. Ia lalu tinggal di sebuah rumah pavilion di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan.
Sahabat suluh muda, itulah kisah singkat perjalanan Fatmawati yang mendampingi Bung Karno dalam revolusi kemudian mengisi karena poligami.